Materi berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah sosok Rasulullah sendiri. Itu saya pikir yang penting. Siapa Rasulullah itu? Ini. Di dalam Al-Quran dikatakan ana basyarun mislukum yuha ilayya. Dalam ayat lain dikatakan aku tidak bercakap berkata kecuali wahyu. Di ayat lain dikatakan innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di ayat lain dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat selanjutnya ini yang sangat penting. Liman kana yarjullaha al-yawmal akhir. Di dalam dunia tasawuf mungkin ya sebagian banyak ada yang disebut dengan apa? Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Nah sekarang dalam konteks filsafat rasionalitas, apa yang hal itu logis atau tidak? Saya kebetulan sangat mendalami kajian-kajian filsafat seperti ini. Itu masuk di dalam pembicaraan sebenarnya apakah dan seperti apakah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah SWT. Apakah ruh yang pertama dicipta, yakni non materi, ataukah jasad manusia alam materi? Saya tidak perlu bicarakan dulu. Saya yakin bahwa bapak-bapak untuk sementara kita asumsikan diterima aja dulu. Bapak-bapak menerima bahwa manusia itu memiliki dua dimensi, Pak ya? Bapak terima nggak? Dimensi jasmani Bapak dan dimensi rohani. Ada jasad, ada ruh. Di dalam Al-Quran dikatakan qulir ruh min amri. Jadi di Al-Quran sendiri menegaskan ada yang disebut dengan ruh. Yang pasti ruh berbeda dengan jasad kita, ya. Perbedaan yang paling mendasar antara ruh dan jasad adalah bahwa jasad ini mengalami perubahan. Bapak dari bayi sampai sekarang kan berubah, dan Bapak akan menua. Jasad itu mengalami proses, diliputi oleh ruang dan waktu. Bapak hadir saat ini di sini, kan tidak hadir di sana kan? Artinya jasad Bapak sekarang dibatasi oleh ruang ini dan waktu detik ini. Pada saat yang sama mustahil Bapak hadir di semua tempat. Jasad Bapak ya. Kenapa? Karena jasad karakternya begitu. Ini karakternya begini. Ini nggak bisa hadir, jangan ini nggak bisa hadir di sini pada saat yang sama dia di sini, paham nggak? Loh ini ada, ya ini kan bukan ini. A sebagaimana A di sini tidak mungkin hadir pada saat yang sama di sini. Ini saya pindahkan, berarti di detik lain dia di detik berikutnya di sini kan? Jasad karakternya begitu, dia diliputi oleh waktunya detik saat ini dengan tempatnya. Ini dia tempatnya nih. Dia tidak bisa hadir pada saat yang sama di tempat lain dan waktu yang lain. Itu jasad karakter. Dan kedua, jasad mengalami perubahan.
Ini kalau disimpan terus menerus, tahun kemudian hancur dia. Walaupun plastik lama, tapi mengalami hancur. Karakter jasad. Siapa sekarang orang yang dari dulu, dari Nabi Adam hidup sampai sekarang? Maksudnya selama-lamanya hidup. Nabi Khidir ada hidup, tapi dia akan mati. Maksudnya dia mengalami pembatasan. Panjang itu, maksudnya umur yang panjang itu tidak masalah. Yang pasti jasad sebagaimana jasad akan mengalami pertama perubahan, kedua terikat oleh ruang, dan bagaimana dengan ruh Bapak? Ruh Bapak bisa hadir gak di semua tempat dalam waktu yang sama? Bisa hadir? Dia terikat oleh ruang dan waktu enggak? Dia mengalami perubahan enggak? Misalnya ruh Bapak waktu masa bayi dan sekarang beda enggak? Sama. Dia hanya mengalami kualitas saja, perubahan kualitas dalam konteks lebih luas. Tapi sama itu ruh juga. Sampai-sampai seorang fisikawan, ini fisikawan berkata, sebenarnya jasad ini karena dia terikat oleh ruang dan waktu, 4 detik yang lalu itu sudah beda dengan yang sekarang. Cuma karena lambatnya perubahan itu nggak kelihatan. Itu dalam fisika ada 2 materi yang tidak bisa dideteksi kecepatannya. Saking lambatnya atau saking cepatnya. Saking lambatnya ini detik yang lalu sudah beda sebenarnya. Tapi karena lambat sekali itu nggak bisa diukur. Tapi yang pasti secara teori berbeda. Kenapa? Materi sebagaimana materi diikat terikat. Tahu namanya terikat? Dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktunya berbeda, dia materi kita berbeda. Yakinlah. Cuma kan nampak enggak ada perubahan. Awet muda enggak, dia mengalami perubahan. Cuma lama prosesnya. Ada yang lama prosesnya, ada yang cepet tua dia kelihatan. Ini memang cepet, tapi ini lama tua. Ini persoalan waktu saja. Sebagaimana misalnya mobil, ada yang kecepatannya cepat sekali, pare-pare bisa 1 jam, ada yang lambat kayak gerobak. Tapi dia mengalami gerak. Ruh seperti itu. Ya, kebalikannya ada ruh. Ruh tidak terikat oleh ruang dan waktu dan tidak mengalami perubahan. Perubahan dalam pengertian apa? Dia tidak mengalami tua dan dia tidak mengalami muda. Itu maksudnya. Tua muda karena dia tidak. Tapi sekali lagi dia mengalami kesempurnaan. Kesempurnaan itu beda dengan perubahan, Pak ya. Ini harus dibedakan. Sempurna, menyempurna dia. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Manakah materi, manakah realitas yang lebih logis dicipta pertama oleh Allah? Apakah itu ruh atau jasad? Ya? Kita bicara penciptaan pertama. Walaupun ada hadisnya nanti yang saya bawakan, dan itu memang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis yang valid, yang kutubus sita di dalam sunni. Misalnya Rasulullah bersabda, awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku, kata Rasul. Cahayaku. Ini pernah saya sengaja mengulang kata cahayaku. Ini ada nanti penjelasannya. Di hadis yang lain, Rasulullah berkata kepada Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, awwalu ma khalaqallahu nuri nabiyyik. Wahai Jabir, yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah cahaya nabimu. Tadi cahayaku, sekarang cahaya nabi. Banyak ulama hadis yang sangat tekstual memang mengkritik hadis ini. Wah, ini tidak logis. Kenapa? Rasulullah sendiri di dalam Al-Quran menegaskan bahwa ana basyarun mislukum. Kemudian di dalam hadis yang lebih sahih di dalam kitab Bukhari Muslim dikatakan apa? Khalaqtul malaika min nur. Hadis saya. Aku menciptakan malaikat dari cahaya. Kata ulama salaf Wahabi, ini tidak benar ayat hadis ini. Kenapa? Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama dicipta Allah adalah cahaya Nabi. Cahayaku cahaya Nabi. Ini bertentangan dengan hadis sahih yang menyatakan aku menciptakan malaikat dari cahaya. Saya pikir ini salah paham. Tidak bertentangan. Siapa bilang bertentangan? Coba perhatikan baik-baik. Hadisnya menyatakan aku menciptakan malaikat dari cahaya. Dari cahaya. Kemudian hadis yang dikritik. Yang pertama dicipta oleh Allah adalah cahaya Nabi. Bisa nggak digabungkan? Atau berkontradiksi sama sekali? Bertentangan sama? Bisa digabungkan. Artinya malaikat dicipta dari cahaya Nabi. Di dalam hadis itu Allah tidak katakan yang pertama saya ciptakan adalah malaikat. Dan itu bisa digabungkan, tidak berkontradiksi, tidak bertentangan satu sama lain. Jadi ulama-ulama yang ingin menolak hadis awwalu ma khalaqallahu nuri, dia benturkan dengan hadis sahih yang ada di Bukhari yang menyatakan khalaqtul malaika min nur. Saya bilang tidak bertentangan.